Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita sebagai kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat yang paling besar yang lainnya adalah nikmat kita bisa duduk di majlis ilmu. Nikmat kita bisa mempelajari ilmu agama Islam di zaman penuh dengan fitnah-fitnah dunia. Nikmat harta banyak orang yang mendapatkan. Nikmat kesehatan banyak orang sehat. Nikmat keluarga banyak orang memiliki keluarga. Nikmat popularitas banyak orang terkenal. Nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada siapapun. Tapi nikmat dihidupkan sebagai kaum muslimin, nikmat bisa duduk di majelis ilmu, mencatat, mendengarkan, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang pilihan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Allah akan mudahkan jalan dia untuk mempelajari ilmu agama. Allah akan mudahkan langkahnya untuk duduk di majlis ilmu. Allah akan mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, biidznillah taala pada petang hari ini akan kita kaji sebuah tema atau sebuah judul, bolehkah kaum muslimin merayakan tahun baru? Akan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang sejarah perayaan tahun baru Masehi. Sejarah perayaan tahun baru Masehi. Sebagaimana kita ketahui saat ini, dalam hitungan berapa jam lagi kira-kira? Kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam. Ya, kurang dari 6 jam. Kita akan mengalami pergantian tahun Masehi. Karena saat ini kita berada di hari terakhir atau tanggal terakhir dari tahun baru, tahun Masehi 2024. Nanti setelah 0001 ya, kan bisa dihitung seperti itu. 0001 tahun akan berganti menjadi 2025. Akan ada perayaan besar yang mungkin kita sudah melihat dari 2-3 hari lalu atau hari ini di berbagai tempat dan berbagai lokasi mulai disiapkan untuk nanti malam puncaknya.
Perayaan Tahun Baru Masehi ini memiliki sejarah yang panjang, sehingga kapan pertama kali acara tersebut diadakan atau latar belakang mengapa hari itu dirayakan tidak diketahui secara pasti. Namun yang jelas bahwa pesta perayaan Tahun Baru Masehi adalah warisan dari zaman dahulu yang dirayakan oleh orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi, mereka adalah orang-orang yang berpaham paganisme. Mereka adalah orang-orang yang menyembah para dewa. Anak-anak muda lebih tahu biasanya. Karena biasanya mengikuti pembahasan dewa-dewa Romawi, Yunani, atau bahkan mungkin bermain game yang temanya dewa-dewa. Waliyadzubillah. Jangan pernah. Mereka, orang-orang Romawi saat itu mempersembahkan perayaan itu untuk seorang dewa yang bernama Janus. Makanya bulan pertama dari tahun Masehi dinamai Januari, karena diambil dari dewa Janus yang mereka persembahkan perayaan di setiap tanggal atau malam tanggal 1. Dewa Janus ini adalah dewa permulaan dan dewa akhir. Dewa permulaan dan akhir. Dewa yang memiliki dua wajah. Satu menatap ke depan dan satunya lagi menatap ke belakang. Sebagai filosofi bahwa wajah yang ke depan ini adalah masa depan, tahun baru. Adapun wajah yang menghadap ke belakang adalah masa lalu, tahun yang sudah lewat. Sehingga dari sini saja kita bisa simpulkan bahwa perayaan Tahun Baru Masehi itu kaitannya dengan agama. Itu kaitan erat dengan agama. Agama siapa? Romawi. Apa? Paganisme. Menyembah dewa-dewa. Dari sini saja sudah ketahuan hukumnya. Betul, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah ketahuan. Ya. Tapi akan ada pokok pembahasan yang kedua dan ketiga yang perlu kita ketahui, penting sekali. Pokok bahasan yang kedua adalah hukum perayaan Tahun Baru. Menurut fakta sejarah yang tadi kita sampaikan di awal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perayaan Tahun Baru Masehi bukan dari budaya Islam dan kaum muslimin. Agama Islam dan kaum muslimin tidak pernah mengenal perayaan Tahun Baru Masehi. Tidak pernah mengenal Tahun Baru Masehi. Lebih dulu mana? Tahun Masehi atau tahun Hijriah? Lebih dulu mana? Tahun Masehi. Berapa tahun Masehi sekarang? 2024, hampir selesai. Berapa tahun Hijriah? 1446. Selisih berapa tahun? 500 sekian ya, atau hampir 600. Berarti saat Nabi SAW dan para sahabat masih hidup, apakah mereka mengalami pergantian tahun Masehi? Mengalami atau tidak? Mengalami. Apakah ada hadis-hadis atau athar dari para sahabat yang menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabat kaum muslimin saat itu merayakan pergantian tahun baru? Ada? Enggak ada. Sehingga tidak berasal dari Islam dan kaum muslimin. Akan kita sebutkan beberapa alasan kenapa perayaan Tahun Baru Masehi hukumnya haram. Dari sejarah saja sudah ketahuan hukumnya haram karena kaitan erat dengan akidah, dengan agama. Yang pertama merayakan adalah orang-orang Romawi kuno yang mereka menyembah para dewa, memiliki akidah agama paganisme, menyembah para dewa. Dewanya satu atau banyak? Banyak, ada dewa matahari, dewa bulan, macam-macam. Banyak, ada yang laki, ada yang perempuan.
dewa satu perang dengan dewa yang lain. Kan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, kalau ada dua Tuhan di alam semesta rusak, akan saling berperang. Makanya Tuhan yang benar, yang hak hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu. Di antara alasan yang menguatkan keharaman perayaan Tahun Baru Masehi, pertama, turut merayakan berarti yang pertama adalah meniru kebiasaan orang-orang kafir. Yang pertama, meniru kebiasaan orang-orang kafir. Penyembah dewa kan berarti kafir. Kafir. Kalau mereka menyembah dewa saja berarti kafir. Kalau mereka menyembah Allah dan menyembah dewa juga berarti musyrik. Sama hukum. Sama hukum. Kafir, musyrik sama. Karena pengertian syirik dan kufur itu pengertian yang satu khusus, yang satu umum. Karena syirik itu termasuk macam kekufuran. Setiap kesyirikan kekufuran, tapi tidak setiap kekufuran kesyirikan. Karena syirik itu khusus, kufur itu umum. Sehingga ketika kaum muslimin ikut merayakan perayaan malam tahun baru, maka dia meniru orang-orang kafir. Nabi SAW melarang keras umatnya dari meniru orang-orang kafir. Dalam hal apa? Duniawi. Mereka punya mobil, kita tidak boleh punya mobil. Mereka punya rumah mewah, kita nggak boleh punya rumah mewah. Mereka punya usaha di bidang properti, kita tidak boleh. Mereka bisa beli ini itu, kita tidak boleh. Tidak. Bukan urusan duniawi. Karena Nabi SAW tidak pernah diutus oleh Allah untuk urusan dunia. Tidak. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah untuk urusan agama, untuk urusan akhirat, menjelaskan kepada umatnya halal haram, menerangkan kepada umat tauhid syirik, menjelaskan kepada umat iman kufur, menjelaskan kepada umat sunnah bid'ah, dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis yang sering kita dengar, riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang meniru sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Orang-orang yang meniru kaum Nasrani akan dimasukkan ke dalam golongan kaum Nasrani. Orang-orang yang meniru kaum Yahudi akan dimasukkan ke dalam golongan Yahudi. Orang-orang yang meniru kaum Majusi akan dimasukkan ke dalam golongan Yahudi, Majusi. Orang-orang yang meniru orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam golongan kaum musyrikin. Orang yang meniru-niru orang-orang munafik akan dimasukkan ke dalam golongan munafikun. Orang-orang yang mengikuti, meniru-niru orang-orang fasik akan dimasukkan ke dalam golongan mereka. Makanya tidak asing kalau ada anak muda dengan cukuran aneh, yang atas panjang, yang bawah habis sampai kelihatan kulit kepala. Coba ditanya, idolanya siapa mas? Nanti akan keluar nama-nama orang-orang, bisa orang kafir, bisa orang musyrik, bisa orang fasik. Tidak mungkin akan jawab, idola saya Syekh Saleh Al-Fauzan, Ustaz. Idola saya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Idola saya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh-syekh yang masih hidup. Tidak mungkin. Idola saya Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahumullah. Tidak mungkin. Pasti akan mengatakan, kalau jujur ya, akan disebutkan nama-nama yang nama-nama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik. Mungkin muslim tapi fasik. Fasik. Makanya akan dimasukkan ke dalam golongan mereka. Di hadis yang lain Nabi SAW diceritakan pernah kedatangan seorang sahabat yang mohon kepada Nabi SAW supaya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga bisa dikumpulkan bersama Nabi SAW. Nabi jawab dengan satu kaidah agung, al-mar'u ma'a man ahabba.
seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW dengan jujur, Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi jujur, bukan sekedar ucapan lisan. Bukan. Kalau cuma ucapan lisan saya cinta Nabi Muhammad SAW, siapapun bisa ditanya. Coba orang mabuk ditanya, Pak, cinta Nabi Muhammad? Oh, cinta sekali saya. Tapi sambil pegang botol. Iya. Barangkali wanita PSK, kalau ditanya cinta Nabi Muhammad, barangkali dia akan jawab, saya cinta Nabi Muhammad. Tapi saat itu dia sedang akan melakukan dosa. Bahkan mungkin koruptor, pencuri, perampok, pemakan riba, kalau ditanya cinta Nabi Muhammad SAW, mereka akan menjawab cinta. Tapi cinta yang dusta. Cinta yang dusta. Karena penyair mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cintamu benar-benar jujur, kamu akan mentaati orang yang kamu cintai. Kalau kamu benar-benar jujur dalam cintamu, kamu akan mentaati orang yang kamu cintai. Karena orang yang cinta akan tunduk patuh kepada orang yang dicintai. Makanya ada ungkapan-ungkapan lebay oleh seorang lelaki yang dirundung cinta. Apa katanya? Gunung kudaki, lautanku seberangi, demi cintaku kepadamu. Ya memang demikian. Sekarang orang-orang yang suka mendaki gunung, iya, kira-kira daki gunung enak nggak sih? Jalannya kayak paving gitu ya. Bisa naik sepeda listrik atau bawa sepeda motor sampai atas. Nggak licin, nggak ada lintah, nggak ada pacat, nggak ada gangguan, nggak ada badai, nggak dingin, sepoi-sepoi, enggak. Susah, berat. Tapi kalau ditanya kenapa Mas suka daki gunung? Karena saya cinta. Karena saya cinta. Iya, karena cinta. Seorang ayah membanting tulang, memeras keringat, mencari nafkah untuk siapa? Istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Kalau ditanya kenapa? Kenapa ada di rumah saja tidur? Kan enak. Enak tidur, bangun, makan, sholat, tidur lagi, main HP. Kenapa harus mencari nafkah? Banting tulang, peras keringat? Akan dijawab, karena saya cinta kepada keluarga saya. Demikian pula kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan berusaha mengikuti beliau SAW, sehingga kadar cinta kita jujur atau tidak kepada Nabi SAW bisa kita lihat. Apakah kita totalitas dalam mengikuti Nabi SAW atau tidak? Bisa kita lihat. Dan setiap kita harus memeriksa dirinya sendiri. Jangan tuding sana sini. Kalau itu kayaknya kurang, ini enggak. Cukup kita koreksi diri kita sendiri. Karena orang yang beruntung adalah orang yang mengoreksi dirinya saat ini, sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan kedua, hal yang menguatkan keharaman perayaan Tahun Baru Masehi, termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Karena termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Yang sudah menikah, ada punya anak kecil? Ada, insya Allah. Yang belum nikah semoga segera diberikan pasangan yang soleh atau soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah menikah semoga diberikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Enggak usah waziyadah ya. Enggak usah waziyadah. Ziyadah itu kan nambah. Enggak usah. Baik. Pernah enggak ketika antum yang jadi ayah sedang sholat sunnah di rumah, kemudian anak yang laki-laki masih kecil ikut meniru-niru, ya, mungkin merengek-rengek kepada ibunya, minta dipakein sarung, minta dipakein baju muslim, minta dipakein kopiah. Kenapa dia meniru?
Hah? Kenapa? Karena dia ingin jadi seperti ayahnya, karena dia cinta kepada ayahnya, sehingga dia ingin penampilan dia seperti ayahnya. Dia ingin seperti ayahnya sholat. Yang perempuan pun demikian. Ada saatnya anak perempuan kecil itu akan merengek minta jilbab, bahkan mungkin akan minta dipakein cadar meskipun masih kecil, 2-3 tahun. Saya ada anak umur hampir 3 tahun itu minta dipakein cadar karena ingin seperti ibunya, karena cinta kepada ibunya, ingin seperti ibu. Nah, merayakan tahun baru Masehi itu menunjukkan loyalitas, cinta kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau tidak cinta, tidak mungkin mau niru. Karena orang itu akan meniru orang yang dicintai. Ya, demikian. Makanya kalau ada santri kemudian niru-niru ngajinya Syekh Rosid misalnya, Syekh Sudais misalnya. Kenapa? Karena suka, cinta. Kalau bacaannya Syekh itu tuh saya suka. Coba suruh niru Syekh lain, tidak mau. Kalau ini saya kurang senang. Seperti itu. Seperti itu. Sehingga merayakan tahun baru sama saja menunjukkan loyalitas dan cinta kepada mereka orang-orang kafir. Boleh tidak kita loyal kepada orang kafir? Boleh tidak? Tidak boleh. Bolehkah kita cinta kepada orang-orang kafir? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka rahasia-rahasia Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Ini ayat turun dulu zaman Nabi SAW. Nabi punya rahasia-rahasia, ternyata ada sebagian orang yang membocorkan rahasia itu kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Tidak boleh. Kenapa mereka rela membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW? Karena ada rasa cinta kepada orang-orang musyrik yang di Makkah. Tidak boleh. Cinta kepada orang kafir tidak boleh. Kemudian alasan yang ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama yang didasari akidah dan keyakinan. Hari raya merupakan bagian dari agama yang didasari akidah dan keyakinan. Kalau hari raya itu bagian dari agama dan dasarnya adalah akidah dan keyakinan, berarti bukan basa-basi. Karena kemarin beberapa hari yang lalu menjelang Natal, banyak potongan-potongan video dari beberapa tokoh Islam di negeri ini yang menyatakan boleh bagi kaum muslimin mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Kan itu hanya basa-basi, hanya ucapan. Tidak ada basa-basi dalam urusan agama. Tidak ada. Tidak ada basa-basi dalam urusan akidah, keyakinan, tidak ada. Bagaimana mengucapkan selamat Natal, yang Natal itu adalah diyakini kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan di antara 3 Tuhan, lalu diucapkan selamat kepada mereka yang meyakini ada 3 Tuhan, mereka yang berbuat kesyirikan, mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di samping menyembah Allah. Masa muslim sudi demikian? Makanya dulu ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya yang sering disebutkan dalam pembahasan tentang hari raya, yaitu namanya Nairuz sama Mihrajan. Nairuz sama Mihrajan, yang oleh orang-orang saat itu, orang-orang pada masa jahiliyah itu dirayakan, yang asalnya ternyata dari kaum Majusi, para penyembah api. 2 hari raya, Nairuz dan Mihrajan. Kemudian Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, mendapati penduduk Madinah merayakan 2 hari itu, beliau bersabda kepada mereka, "Qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima." Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bersenang-senang.
Innallaha azza wa jalla abdalakum bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik. Yaumal fitri wa yauman nahri, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya kurban. Diganti. Kalau urusan hari raya, urusan dunia, basa-basi, tidak masalah. Untuk apa Nabi SAW sampaikan hadis ini? Nabi hanya akan menyampaikan, ini hari apa? Nairus dan Mi'rajan ya Rasulullah. Oh ya udah, tidak apa-apa. Tambah 2 hari lagi, Idul Fitri sama Idul Adha. Sudah. Tapi Nabi larang. Nabi sampaikan Allah sudah gantikan dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena 2 hari itu, hari raya Nairus dan Mi'rajan, asalnya dari orang-orang Majusi, penyembah api, penyembah matahari. Tidak boleh. Urusannya dengan akidah, dengan agama. Kemudian alasan yang keempat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zura. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah pilih, hamba-hamba pilihan Allah, Allah berfirman walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur, tidak menyaksikan az-zur. Para ulama menafsirkan az-zur pada ayat di atas adalah hari raya orang kafir. Di antara sifat hamba-hamba pilihan Allah adalah orang-orang yang tidak menyaksikan hari raya perayaan orang-orang kafir. Hari raya orang-orang kafir. Ustaz, cuma nonton masa tidak boleh? Sebagian jamaah bertanya demikian. Cuma nonton Ustaz. Ya enggak sampai ke kota saja, cuma di depan rumah lah nonton. Walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan perayaan orang-orang kafir. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah berjalan kemudian berpapasan dengan seorang Nasrani. Beliau berpaling, tidak mau lihat. Sebagian muridnya bertanya, wahai imam, untuk apa anda berpaling? Kenapa si fulan lewat anda berpaling? Saya tidak sudi melihat wajah orang yang mengatakan Allah satu di antara 3 Tuhan. Saya tidak sudi melihat wajah orang yang menganggap Allah punya anak. Tak mau. Lah ini kita dengan santainya menikmati kembang api, melihat keramaian, ikut campur baur di situ. Waliyadzubillah. Iya. Tak boleh. Kalau mati kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah, ngeri. Mati tahun baru, apakah di-rip rest in peace? Enggak. Su'ul khatimah, mati tahun baru desek-desekan, barangkali diseruduk motor atau apa. Waliyadzubillah. Barangkali petasannya kena dia, waliyadzubillah. Jangan. Lalu gimana Ustaz? Stay at home ya. Di rumah aja udah. Habis isya nanti pulang biasa, udah makan, ngobrol sama keluarga, tidur seperti biasa. So, biarkan keluar dari dalam, tidak usah keluar. Sampaikan kepada keluarga, ke anak, istri, orang tua, adik, kakak, jangan ada yang keluar. Kalau mati su'ul khatimah waliyadzubillah. Kita orang muslim, mulia dengan agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kunna nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghaina al-'izzata bi ghairihi adallana Allah. Kami adalah kaum yang Allah telah muliakan kami dengan Islam. Kalau kami coba-coba mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan kami. Dan demikian yang ada. Hari ini jumlah kaum muslimin bertambah banyak, tapi ditakutin enggak? Enggak. Dijajah di mana-mana, dibantai di mana-mana, ditipu, ditindas. Bahkan kita sendiri malu kalau pakai baju seperti ini ke mall, malu enggak? Malu. Padahal mereka dengan terang-terangan memakai apa? Simbol-simbol atribut mereka. Biarawati itu kalau kemana-mana enjoy ya. Tapi sekarang yang kaum muslimin yang laki-laki malu pakai songkok ya. Malu. Dipakainya hanya pas sholat. Selesai sholat dilepas, kantongi. Yang putri juga demikian, waliyadzubillah. Kapan dipakai cadarnya? Hanya di tempat kajian atau di pesantren. Setelah itu lepas. Mungkin kerudungnya makin mengecil juga ada. Waliyadzubillah. Malu. Kalau kita mencari kemuliaan dari selain agama Islam, Allah akan hinakan kita. Waliyadzubillah.
Kemudian pokok bahasan yang ketiga, kerugian merayakan tahun baru Masehi. Kalau itu sebuah pelanggaran agama, bahkan itu pelanggaran besar, tentu akan ada kerugian-kerugian. Tidak mungkin mendatangkan keuntungan. Yang pertama, kerugian pertama adalah mengucapkan ucapan selamat yang diharamkan. Mengucapkan ucapan selamat yang diharamkan. Selamat tahun baru atau Happy New Year, itu kan tidak boleh. Rugi nggak kalau kita mengucapkan itu? Rugi, dosa. Dosa itu kerugian untuk pelakunya sendiri. Iya, untuk pelakunya sendiri. Makanya jangan pernah mengira kalau kita berbuat ketaatan Allah yang untung, kalau kita berbuat dosa Allah yang rugi. Tidak. Kita mau sholat sedemikian giatnya, sedekah sedemikian banyaknya, puasa sedemikian rajinnya, mungkin umrah bolak-balik, tetap yang untung siapa? Kita sendiri. Itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Lalu ada orang yang kemudian melakukan dosa apapun dicoba. Apapun dicoba. Mungkin dia punya prinsip, saya tidak akan mati kecuali sudah mencoba semua dosa. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kerugiannya untuk dirinya sendiri. Ya, demikian. Kalau kita sadar akan itu, kita tidak mau. Oh, tidak apa-apa mas, ucapkan saja mas. Boleh dapat diskon 50% untuk barang ini, tapi ucapkan dulu selamat tahun baru. Kira-kira mau enggak? Mau enggak? Jangan. Harusnya gentleman dong. Saya lebih baik bayar 2 kali lipat karena saya butuh tanpa mengucapkan itu. Berapa sih? Nah itu kan keren. Daripada hanya untuk diskon sekian % tapi harus melanggar agama. Kan sebagian kaum muslimin demikian, diiming-imingi sedikit dunia, sudah dijual agamanya. Waliyadzubillah. Lalu itu kan nggak murtad, Ustaz. Iya, nggak pindah agama, nggak terus pindah agama, dibaptis apa enggak. Tapi ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan ikut. Nyatanya demikian, sedikit demi sedikit. Lama-lama awalnya ucapkan saja. Sekarang makin tahun apa? Sampai masuk ke tempat ibadahnya, iya atau tidak? Sampai ikut nyanyi bareng, pakai atributnya, nyanyi bareng. Pakai koko, pakai sarung, tapi pakai itu, topi itu ya, tutup kepala yang itu, nyanyi di tempat ibadah. Awalnya kan dulu cuma ucapan selamat. Rugi. Yang kedua, kerugian kedua adalah tasyabbuh atau meniru-niru perbuatan orang-orang kafir yang berakibat dosa dan kerugian dunia akhirat. Ya. Tadi kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Masa kita tidak takut sih ketika nanti di hari kebangkitan Allah bangkitkan kita dan kemudian Allah kumpulkan kita bersama orang-orang kafir. Dulu saya mau ke sana. Itu orang-orang Islam ada di sana. Kata malaikat tidak boleh. Dulu kamu ikutan acara-acara orang kafir sana. Sana tuh, grupmu di sana. Enggak, saya mau ikut. Tidak boleh. Bisa apa? Bisa nebus. Ya, lewat orang dalam. Tidak ada. Maka termasuk perbuatan yang berbahaya, perbuatan bid'ah. Ketika umat Nabi SAW yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau SAW akan menikmati al-haud, telaga beliau di padang mahsyar, ada sebagian kaum muslimin yang ingin ikut menikmati, dihalangi oleh para malaikat. Tidak boleh, sana-sana. Kata Nabi SAW, hadits ummati, itu umat saya, jangan dihalangi. Itu umat saya, jangan dihalangi. Kata malaikat, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak tahu sepeninggalmu mereka ngapain saja. Mereka ubah-ubah syariat, mereka tambah-tambah, mereka kurang-kurangi, mereka rubah, modifikasi sesuai kemauan mereka. Makanya tidak dapat nikmat telaga pada saat pada mahsyar. Ngeri. Jadi bukan perkara basa-basi. Jangan sampai ada satu dai yang menyatakan basa-basi terus kita ini yang cocok sama saya ini. Wah, itu kalau ustaz-ustaz di MAI tidak cocok itu. Terlalu orang. Wah, ini yang cocok. Jangan. Ibadah beragama itu bukan prasmanan. Yang sesuai selera ambil, yang tidak tinggal. Ya,
Karena di sini kurang, akhirnya nyari masjid lain. Masjid lain, wah ini yang cocok nih, boleh kok, basa-basi aja. Selamat tahun baru, Happy New Year, besok selamat Valentine, apa terus. Buat dia lebih pelan-pelan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kerugian ketiga adalah berhura-hura atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Coba sekarang, di jam segitu keluar malam, naik motor, nger, dapat apa sih? Dapat apa? Secara sisi duniawi saja. Apakah besok terus dapat bansos? Dari sisi duniawi ya. Besok dapat bansos dari presiden, dari Kemensos kan? Enggak. Dari sisi duniawi saja. Atau dapat penghargaan ya, dari negara sebagai orang yang apa begini-begini, enggak. Dari sisi duniawi enggak ada, apalagi dari sisi agama dan akhirat, apalagi sia-sia ya. Di jam segitu keluar, kemudian banyak yang geber-geber, Allah musta'an. Waktu terbuang sia-sia, harta terbuang sia-sia, tenaga terbuang sia-sia. Yang keempat, kerugian yang keempat, pemborosan harta. Berapa harta saja yang dihabiskan nanti malam di 00.00, berapa harta yang dihabiskan? Ya, tidak usah satu Jawa, satu Indonesia, Solo saja, berapa harta yang dibakar nanti malam. Itu kan beli itu ya. Kembang api itu kan beli, mahal itu. Jangan dikira murah. Saya pernah dulu di satu daerah di Jember, waktu KKN, ngepasi ada hari raya Idul Adha, berarti malam 10 Dzulhijjah. Tapi di desa itu ternyata dinyalakan petasan. Dari omongan penduduk desa, itu habis sekitar 20 juta. Itu baru skala desa, 20 juta. Kapan dibakarnya? Setelah Isya, untuk memperingati apa? Malam 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Lagi-lagi kan ngikuti orang-orang kafir. Iya, ngikuti orang kafir lagi-lagi. 20 juta baru skala desa. Belum nanti kecamatan, kabupaten, negara, provinsi, negara, dunia, berapa itu? Habis. Coba kalau itu dikumpulkan, ya, dibagi-bagi ke kita, kan enak kita. Iya, dibagikan ke orang-orang miskin untuk membangun rumah-rumah orang-orang miskin yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dikasih modal supaya bisa usaha, seterusnya. Pemborosan harta. Dan pemborosan harta itu termasuk perbuatan dosa. Bahkan Allah firmankan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ada enggak dosa lain yang Allah nyatakan pelakunya temannya setan? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya. Orang yang boros harta, dibuang-buang, suka-suka saya Ustaz, harta saya, iya harta Anda, tapi itu titipan dari Allah. Anda akan ditanya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, sebelum kaki Anda bergerak, bergeser, akan ditanya, dapat dari mana? Untuk apa? Akan ditanya. Jangan mentang-mentang harta saya, ya, sebagian orang seperti itu dari Allah. Kalau Allah tidak kasih, miskin, iya. Iya, orang mukmin kan sadar itu, ini harta titipan dari Allah, amanah dari Allah. Kalau bukan karena Allah berikan saya akan miskin, sama seperti orang-orang yang di jalanan, yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya pakaian, tidak bisa makan, sama. Itu Tuhan dari Allah akan ditanya, sehingga tidak dihambur-hamburkan. Kerugian yang kelima, menghidupkan syiar orang-orang kafir. Menghidupkan syiar orang-orang kafir. Ada berkumpul berapa syiar di malam tahun baru? Kurang lebih 3 ya. 1, trompet. Syiarnya siapa trompet? Orang Nasrani. Yang kedua, apa? Kembang api, petasan. Itu syiarnya siapa? Trompet tadi bukan Nasrani, Yahudi. Trompet Yahudi. Kalau Nasrani syiarnya apa? Lonceng. Lonceng akan dibunyikan. Yang ketiga, petasan, kembang api. Syiarnya siapa? Orang-orang Majusi. Ya, orang-orang Majusi.
Yang miris sekarang, ada sebagian kajian ketika ustadznya datang disambut dengan petasan. Sudah, iya saya pernah lihat videonya di kampung saya. Ya, judulnya apa, bersolawat, majelis zikir seperti itu. Ketika kiai atau ustadznya datang disambut dengan mercon. Allah musta'an. Allah musta'an. Lagi-lagi ikut orang-orang kafir. Sedikit demi sedikit. Dulu kan tidak ada cerita seperti itu, tidak ada. Itu kerugian yang kelima. Yang keenam, begadang tanpa ada kebutuhan yang dibolehkan dalam agama. Boleh nggak sih begadang? Dirinci. Ada kebutuhan? Kebutuhan boleh. Tidak ada kebutuhan? Tidak boleh. Ini kebutuhan kebutuhan apa? Melanggar syariat? Tidak boleh. Kebutuhan yang mendatangkan manfaat duniawi atau manfaat agama akhirat? Boleh. Ronda Ustaz? Iya. Itu mendatangkan manfaat. Menjaga keamanan? Boleh. Boleh. Lembur pekerjaan Ustaz, besok harus selesai? Boleh, silakan. Tapi hanya untuk mengikuti perayaan tahun baru? Tidak boleh. Rugi. Nanti yang muda-muda tidur ya. Jam 10-11 tidur, jangan nungguin. Yang muda-muda. Kalau yang tua-tua, insya Allah apa. Saya udah umur 50-60 udah kenyang pengalaman hidup. Gitu-gitu aja dari dulu. Yang muda-muda tidak penasaran. Jangan. Orang tua harus mengontrol, mengawasi anak-anak. Dicek. Kalau orang tua masih bangun menjelang jam 12, dicek kamar anaknya masih melek atau enggak. Jangan-jangan lampu dimatikan tapi HP on, nonton konser perayaan tahun baru masih di YouTube atau di mana. Sama saja, tidak keluar tapi ikut menikmati. Waliyatubillah. Jangan. Yang ketujuh, kerugian ketujuh, mengganggu ketertiban umum. Katanya orang Indonesia suka tertib, katanya. Nyatanya kalau perayaan tahun baru, saya belum pernah ikut. Alhamdulillah belum pernah. Jadi nggak tahu kayak apa, nggak tahu. Cuma pernah dengar cerita dari beberapa orang, jalanan akan macet. Iya. Takut jauh iya. Ketahuan. Kalau dulu belum tahu nggak apa-apa. Katanya jalanan akan macet, semua orang akan keluar ke kota. Kalau dulu saya pernah di pesantren, pernah menjelang jam 12 itu, qadarullah waktu itu lapar ya. Tidak ada pilihan lain kecuali ke depan pondok itu. Di sebelah pondok ada warung angkringan, saya jajan di situ. Masih sebelum jam 12, setengah 12-an mungkin. Orang-orang dari arah utara itu semua ke selatan. Saya tanya Pak Hid itu, ada apa Pak? Nah ini kan malam tahun baru. Oh iya, berarti itu ke kota semua. Iya, itu nanti tumpak di kota semua, ngumpul jadi satu. Mengganggu ketertiban umum. Jam segitu geber-geber. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, yang sejati itu, yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini yang muda-muda, yang suka motor berisik, hati-hati. Karena pot Anda mengganggu masyarakat. Ya. Kalau ada yang berdoa keburukan bagi Anda, kemudian Allah kabulkan, hati-hati. Ada yang berdoa, ya Allah semoga itu nanti kecelakaan, kemudian makbres. Hati-hati. Karena kezaliman itu, kata Nabi SAW, wattaqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi tidak ada halangannya dari antara itu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diijabahi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya mudah-mudahan. Kalau tua masih suka ya bahaya juga. Ini tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Jangan. Pabrik motor itu sudah mendesain sedemikian rupa supaya knalpot itu halus, enak, enggak ganggu, tapi dasarnya manusia sukanya anak-anak. Adzan dulu. Adzan dulu. Bismillah, kita lanjutkan. Berikutnya yang ke-8, kerugian ke-8 adalah terjerumus ke dalam berbagai macam perbuatan dosa besar.
terjerumus ke dalam berbagai macam perbuatan dosa besar. Banyak pengibaratan yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk seorang muslim. Di antaranya adalah seorang muslim itu ibarat lebah. Lebah itu suka bunga. Bunga itu indah, baunya harum. Sehingga yang dihasilkan lebah pun baik, yaitu madu. Adapun orang selain seorang muslim maka ibarat lalat. Lalat itu sukanya apa? Sampah, kotoran yang jelas kotor dan baunya busuk. Sehingga yang dihasilkan adalah apa? Sumber-sumber penyakit. Oh iya betul. Nah, sehingga dengan ini seorang muslim itu seharusnya suka perbuatan ibadah, suka perbuatan ketaatan, suka amal ibadah. Ketika mendengar di sana ada kajian sunnah, bismillah berangkat. Di sana ada daurah sunnah juga, bismillah berangkat. Di sana ada tabligh akbar yang juga sesuai sunnah, berangkat bismillah. Bukan yang kalau di sana ada kemaksiatan begini, bismillah berangkat. Di sana ada kemaksiatan begitu, bismillah berangkat. Lagi doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tidak. Nah, ketika kita tahu bahwa perayaan malam tahun baru itu identik dengan kemaksiatan, di sana berkumpul berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Bahkan dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim wa yawma jam'ihim fa inna as-sukhta yanzilu bihim. Jauhilah musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, di hari-hari besar mereka dan pada waktu mereka berkumpul, karena sesungguhnya kemurkaan Allah turun menimpa mereka. Loh, kok justru kita dengan kewarasan kita, dengan kesadaran kita benar-benar berangkat ke tempat kumpulnya orang-orang kafir dan benar-benar berangkat untuk menghadiri momen hari perayaan orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemurkaan Allah turun menimpa mereka. Harusnya kita takut diam diri di rumah, begitu. Andai kata di luar sekarang sedang hujan, badai, petir, ya, banjir, kita kan stay di sini. Tidak ada yang terus turun nonton bawa HP video, itu kan bodoh namanya. Bodoh, terus nyemplung segini, terus maju terus, ya, itu kan bodoh namanya, menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Seorang muslim tidak demikian. Ketika disampaikan bahwa perayaan malam tahun baru Masehi identik dengan dosa dan kemaksiatan, tidak mau ikut. Kalau ikut, rugi. Akan berkumpul laki-laki perempuan campur aduk. Selesai itu nanti akan dilanjutkan di mana? Di hotel, di kos, atau di rumah yang orang tuanya tidak ada. Ngapain? Zina. Makanya menurut penelitian, di hari-hari perayaan seperti itu, tahun baru, Natal, Valentine dan sejenisnya, penjualan kondom naik drastis. Mohon maaf, perlu kita sampaikan. Kira-kira itu apa? Untuk zina. Pasangan suami istri ngapain? Pakai itu halal. Itu untuk zina, yang bukan pasangannya. Waliyadzubillah. Makanya ada sebagian orang yang kemudian menyimpulkan, kenapa sih musibah itu sering terjadi bulan Desember dan Januari? Kemudian ada yang jawab, barangkali karena kemaksiatan berkumpul di bulan tersebut, Desember, Januari. Ya, seringkali tsunami Aceh bulan apa? Desember. Itu ada orang yang sampai mengumpulkan demikian ya. Data-data musibah-musibah bencana alam Indonesia itu seringkali terjadi Desember dan Januari. Kemudian ada yang jawab karena berkumpul kemaksiatan besar di 2 bulan tersebut. Itu jangan ikutan. Ya, ke-9, kerugian ke-9, meninggalkan sholat wajib. Sholat apa kira-kira yang Anda tinggalkan? Subuh. Kira-kira yang ikut malam tahun baru itu berlanjut sampai jam 1, jam 2, kemudian mereka akan lanjut sholat malam, witir, akan kemudian mengisi masjid-masjid. MAI penuh nih. Kok penuh? Kenapa? Saya tanya ini DKM.
Ustaz, ternyata banyak yang semalam ikut tahun baru mampir ke MAE sholat subuh berjamaah. Tidak ada ceritanya. Bablas. Mungkin mereka akan bangun jam 9, jam 10, atau mungkin siang hari sholat subuh. Mungkin yang masih ada, waduh belum sholat subuh, sholat. Yang sudah biasa seperti itu, ya tidak ngapain. Sebagian orang demikian. Kalau saya mau sholat, kalau enggak, urusan saya. Jangan ngatur-ngatur mas, urus saja dirimu sendiri ya, ketika diingatkan sholat. Iya, sebagian orang demikian. Baru kapan hari saya dapat kuota sebagus itu. Bagi orang-orang yang ketika diingatkan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, kemudian mengatakan urus saja sendiri, urus saja dirimu sendiri. Ingat, nanti Anda ketika meninggal tidak bisa mengurus diri Anda sendiri. Anda tidak akan bisa memandikan diri Anda sendiri, mengkafani diri Anda sendiri, apalagi menyolati diri Anda sendiri, dan menguburkan diri Anda sendiri. Ingat, tidak bisa. Kecuali wali. Ada cerita khurafat, ada seorang wali yang meninggal bisa demikian. Allah musta'an. Tentu kedustaan yang sangat nyata. Ada, kalau jenengan mau tahu silahkan di browsing di internet. Ada wali yang meninggal itu bisa memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan dirinya sendiri, tidak ada yang bantu karena dia wali. Tidak masuk di logika. Dan kemudian yang ke-10, masalah tadi meninggalkan sholatnya. Sebagian ulama atau sebagian besar ulama menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib maka tidak boleh qadha dengan sengaja, dan termasuk kesengajaan adalah perbuatan demikian sia-sia. Ya. Kemudian bablas, akhirnya keluar waktunya, maka tidak boleh mengqadha. Artinya dia sudah tidak perlu sholat lagi untuk sholat itu. Kalaupun sholat tidak sah. Ya. Kecuali orang yang karena ada uzur, sakit, demam, atau kemudian karena ada keluarganya yang sakit kemudian harus begadang, anak kecil sakit, ibunya anak kecil sakit begadang, kemudian bablas, itu lain lagi, karena itu ada uzur. Kalau itu kan tidak ada uzur, hanya foya-foya, sia-sia, bermaksiat, mau itu. Jadi masalah sholat wajib itu bukan masalah remeh-temeh, bukan masalah yang ringan. Makanya ketika kita sudah tahu masuk waktu sholat, segera. Karena kalau kita sengaja mengakhirkan sholat itu sampai kemudian keluar waktunya, kata para ulama, dosa besar dan tidak boleh qadha. Tidak sah lagi qadha. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kerugian terakhir adalah merekayasa amalan ibadah tanpa tuntunan syariat. Merekayasa amalan ibadah tanpa tuntunan syariat. Kenapa? Karena sebagian orang di malam tahun baru ini nanti akan mengadakan acara-acara tandingan. Daripada ikut perayaan yang isinya seperti itu, mari perayaan tahun baru kita isi dengan ibadah. Ada mungkin yang mengadakan sholat malam berjamaah, kemudian ada tausiahnya, ada mau'idhahnya, ada renungan malamnya, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan bid'ah. Ditegaskan oleh para ulama, perbuatan bid'ah. Kalau itu perbuatan baik, tentu dulu Nabi SAW lakukan. Nabi akan lakukan. Nabi akan kumpulkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang lain akan kumpul di Masjid Nabawi mengadakan acara-acara demikian. Nyatanya tidak ada. Tidak ada riwayat demikian, tidak ada. Sepeninggal Nabi, Abu Bakar tidak pernah melakukan, Umar, Uthman, Ali, tidak pernah ada riwayat satupun dari para sahabat yang melakukan demikian. Oleh karenanya peribahasa yang cocok bagi mereka adalah keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau. Ya, menghindari satu lubang masuk ke lubang lainnya. Sehingga penyikapan yang benar malam tahun baru anggap sebagai malam-malam biasa, sudah biasa saja, tidak usah dispesialkan, tidak usah diada apa-apakan. Pokoknya biasa saja, makan malam, ngobrol dengan keluarga, yang mau nyimak ceramah, baca kitab atau apa, keperluan lainnya,
Silakan. Setelah itu tidur jam 10, jam 11 seperti biasa, atau jam 9. Silakan, selesai. Tidak ada yang perlu dibedakan malam tahun baru dengan malam yang baik. Oh, itu kan maksudnya baik. Iya. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi salah jalan. Iya. Oleh karenanya niat baik tidak kemudian menghalalkan perbuatan bid'ah. Karena dalam agama amal ibadah diterima jika terkumpul dua syarat. Yang pertama, niat yang ikhlas. Itu niat yang baik, niat yang ikhlas. Yang kedua, ikuti Rasulullah SAW. Dengan dua syarat ini, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang salah satunya, ditolak, percuma, sia-sia. Saya rasa cukup sekian. Semoga kita kaji pada petang hari ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, karena pada malam ini Allah murka kepada sebagian besar penduduk bumi ini. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita dan kaum muslimin seluruhnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.